Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stabil, salam setelara, salam setengah tetesan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Oke, sebelum membahas tentang unit baru terapas saya ini sahabat, saya ingin cerita tentang pengalaman ya pasti di dunia perbedilan. Saya hobi berburu, suka masuk keluar hutan, dan tentu saja saya harus membawa alat kendaraan. Alat kendaraan saya sebelumnya sahabat, saya menggunakan Vario. Pada suatu ketika saya berburu, saya titip Vario itu di salah satu rumah. Walaupun tempatnya keliru sahabat, saya letakkan posisinya dekat di jalan raya, tidak dimasukkan ke dekat rumahnya gitu. Walaupun saya pamitan kan belum tentu orang yang punya rumah itu menjaga motor itu selamanya gitu kan. Habis berburu sahabat, saya pulang ke motor itu ternyata kontak motornya sudah dol. Saya masukkan kunci, sudah nggak bisa masuk. Ternyata di dalam rumah kontaknya itu sudah tersisa kunci T. Maksudnya apa? Motor itu hampir digondol oleh maling. Luar biasa. Akhirnya dari saat itu saya berpikir saya pengen punya motor murahan yang bisa diajak jalan-jalan, itulah intinya, yang bisa masuk keluar hutan gitu. Akhirnya ditawarkan oleh teman, gimana kalau trail. Waduh, kalau trail nggak bisa dibawa harian, tidak kalau dibawa kondangan pun sedikit malu apabila hanya motor-motor bebek yang semi trail, bukan langsung motor trailnya. Kalau beli motor trailnya wah mahal, agak was-was juga mau diletakkan di tengah-tengah hutan dan sebagainya kan gitu. Akhirnya saya cari-cari bentuk-bentuk motor, ternyata saya menemukan motor ya bentuk motor touring lah, yaitu yang jinjit. Intinya jinjit kan, ketika masuk ke beberapa hutan itu enggak sedikit tersangkut lah bagian bawahnya. Yang nomor dua, saya tidak menggunakan ban trail dikarenakan jalanan di sekitar rumah saya itu untuk segi tanah, postur tanahnya padat, dan untuk turun ke tanah itu jarang, kebanyakan ya paving, aspal dan sebagainya. Jadi nggak pakai ban trail lah, intinya seperti itu. Ya sudah, saya searching, saya tanya-tanya ke teman-teman. Akhirnya saya ditawari motor tanpa surat-surat. Saya nggak berani. Kenapa? Karena kalau motor tanpa bapak ibu itu sahabat, saya khawatir kredit macet. STN-an saja saya nggak berani, karena entah itu kredit macet, entah itu pencurian, entah itu penipuan, entah itu digadaikan nggak ditebus, sehingga unit-unit bermasalah. Kalau umpamanya saya naiki, takut saya yang nantinya akan bermasalah, entah itu kecelakaan atau apa. Karena yang jelas pemilik motor pertama atau yang punya kasus dengan motor itu takutnya berdoa jelek sahabat kepada penggunanya. Saya nggak berani. Ya kan saya pengen tetap yang murahan. Teman-teman sudah gak mungkin dapat yang murahan dan sebagainya. Akhirnya ternyata ada teman yang menawarkan inilah motor Cina. Inilah motor Cina. Oh, saya lihat fotonya sahabat. Fotonya saya tanyakan ke orangnya, gimana mesinnya, enak enggak, enak, kuat enggak? Ya namanya cuma 100 cc bos, ya seperti itulah, cuma 100 cc. Akhirnya oke lah, karena di sini kebanyakan tanjakannya nggak terlalu terjal juga, dan juga turunannya juga nggak terlalu terjal juga, jadi cc kecil juga bisa nanjak lah. Lampunya hidup bos, mesinnya enak bos. Oke lah, berapa? 1000. 1005 katanya. Ada yang menawar 1008, ada yang menawar 800 dan sebagainya. Kemudian saya putuskan 1000 aja, kirim ke rumah kata saya. Akhirnya dibawa ke rumah. Nyampe di rumah, saya lihat fisiknya ya kurang ini, kurang itu. Saya pikirkan apa yang harus saya lakukan. Kemudian muncullah ide gini gitu. Awalnya saya lihat komponen-komponennya apa saja yang harus diganti
dari komponen yang wajib diganti. Kemudian setelah yang wajib diganti selesai, seperti halnya oli dan sebagainya, kemudian saya pikirkan apa yang harus saya tambah, tapi yang harus murahan juga ya. Akhirnya karena saya ganti yang sekiranya masih bisa didapat di rombengan, saya cari di rombengan. Baru kalau sudah nggak dapat di rombengan, baru saya pesan online. Maka perubahannya seperti ini, hasilnya seperti ini. Maka hasil gubahan abal-abal seperti ini. Nah, cukup jinjit dan cukup asik. Dan spesifikasinya dan poin apa saja yang harus saya rubah. Baik, apa saja yang saya restorasi ataupun saya permak pada unit rongsok ini. Kita mulai dari kaca spion, sahabat. Kaca spionnya ini awalnya tidak ada, tapi sekarang saya kan, wah, di sini itu sahabat, motor sudah sangat banyak. Jadi kalau jalan di jalan raya itu luar biasa, jadi harus hati-hati. Spionnya saya pasang kembali, saya belikan, dan karena memang tidak ada pangkon spionnya, maka saya belikan pangkon seperti ini. Kemudian ini menggunakan gas kontan, sahabat, gas kontan. Kemudian ini tetap bawaan, sahabat, yang sudah lawas. Ini dulu sebelum nyampe di sini, nah, ini bergerak, sahabat, kerapak, sehingga di dalam oleh saya dikasih plat, kemudian dijahit menggunakan tali kerak biar gak bunyi kerapak. Oke, gak ada perubahan lagi untuk sisi di sini. Kemudian bagian di sini saya tambah lampu LED biar lebih terang untuk bagian yang dekat. Untuk jarak jauhnya saya menggunakan lampu yang di atas biar gak terlalu silau. Lanjut bodi, sahabat. Bodi ini sudah rubahan, sahabat. Awal saya dapat itu warna bodinya itu warna krem kalau gak keliru, kemudian saya rubah gelap, kemudian saya belikan spotlight ulang, tapi bodi samping yang di depan ini enggak ada. Jadi saya belikan lain. Bodinya ini saya belikan lain, walaupun sama saya belikan di rongsok juga. Jadi ini sudah pecah ini. Dan ini enggak sesuai hasilnya, sahabat, itu. Tapi udah saya dipotong, disesuaikan dan sebagainya. Disesuaikan. Kembali ke, karena ini dikhususkan untuk motor Trabas, sahabat, maka oleh saya itu kaki-kakinya harus dinaikkan biar kolong di sini ini agak lebih luas. Jadi jinjit jadinya seperti mobil motor trail, tapi tidak saya jadikan seperti motor trail. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar bisa digunakan sebagai motor harian juga sih gitu. Jadi untuk di sini ini saya ganti, bukan saya ganti, apa namanya ya, saya tambahi di sini menggunakan peninggi sok depan setinggi 8 cm. Kemudian bannya ukurannya ini 80/90 ring 17. Ini kan biasanya untuk ban belakang sih, ini ban belakang, tapi saya letakkan di depan biar gagah, karena di belakang juga saya ganti, sahabat. Selanjutnya sok belakang saya menggunakan sok belakang juga, saya cari di rongsok juga. Ini sok belakang saya ganti menggunakan sok belakang punya motor laki, tapi karena terlalu tinggi maka oleh saya itu dimundurkan posisinya seperti ini. Dimundurkan, biasanya kan ada di sini tapi dimundurkan ke sini agar lebih turun karena terlalu tinggi kelihatannya. Kemudian untuk ban belakang, sahabat, ini menggunakan punya motor laki sih. Ini ukurannya adalah 3.00 ring 18. Kan biasanya yang pantas kalau ban belakang itu, sahabat, menggunakan 2.75, tapi ini menggunakan 3.00, jadi gampot jadinya. Itu ini. Kemudian, sahabat, lagi diantaranya ini yang spesial.
Ini sahabat, oh ini dulu, ini adalah speedometer bensin, ini kontrol bensin, karena ini mati sahabat, ini mati, kontrolnya di sini mati. Saya belikan ini sebagai kontrol bensin, jadi kalau mamanya bensinnya habis kan kita ketahui. Kemudian ini sahabat, ini bukan kopling ya, ini rem belakang, ini rem belakang. Loh, kok rem belakangnya dipindah ke depan? Ya, berarti rem ini gak berfungsi. Ini juga berfungsi, sahabat. Berfungsi. Konstruksinya seperti apa? Oke. Rem belakang itu menggunakan rem belakangnya milik Mio, sahabat. Bisa diperhatikan, sahabat. Ini rem belakangnya saya menggunakan milik Mio. Kabel remnya dan juga stang remnya itu milik Mio yang saya rekatkan. Kemudian untuk yang belakang saya tempel di bagian atasnya saja, sahabat. Saya masukkan bagian atasnya, kemudian saya kunci, sehingga kalau rem ini, rem yang depan yang ditarik, maka ini rem belakang nggak mungkin, rem bawah nggak mungkin ngikut, karena hanya yang ditarik itu bagian bawahnya, sedangkan bagian atasnya ini rem bawahnya ini los, jadi lewat saja. Sedangkan kalau umpamanya rem bawah kita tekan, maka rem atas ini juga akan ngikut. Seperti itu. Oke, jadi ngikut, sahabat. Jadi saya hanya menginginkan sudah motor kelas trabas, tapi bukan trail, karena pengennya saya digunakan harian juga. Kalau trail dibawa kondangan sepertinya gimana gitu. Kalau di kampung-kampung itu, sahabat, dibawa kondangan, dibawa harian, bawanya gimana gitu. Sehingga ya seperti ini hasilnya. Jadi sepeda motor jadi-jadian dari Mocin. Yang murahan saja. Kebanyakan komponennya saya cari di rombengan. Baik, seperti itu saja bincang santai tentang kendaraan trabas baru saya, yang mungkin akan menemani saya dalam kegiatan-kegiatan hunting dan sebagainya, yang bisa menghibur sahabat sekalian. Mudah-mudahan tidak nyiksa lah, tapi masih dalam jangka panjang mungkin masih ada sedikit perombakan lagi, baik dari segi mesin dan juga mungkin beberapa komponen-komponen lainnya yang menambah performanya lah gitu. Itu saja. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, sahabat. Mungkin punya sahabat ada yang menginginkan digubah-gubah sedikit, ya seperti itu. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.